nih mapnya bakal ada di Purgatory. Aji, silahkan. Yoi, Purgatory adalah map yang paling sering ngaco banget pesawatnya. Random juga zonanya, kayak tadi kita lihat kocak ya kan. Tadi di arah Mountain Villa tuh benar-benar mendominasi juga. Dan oke, ini dia pesawat dari arah Crossroad menuju ke arah Lumbermill yang memang cenderung masih common ya. Lagi-lagi. Baru juga lu bilang. Iya. Baru juga lu bilang, bener Ini. aja Doi ke Mod House dan udah ada EVOS Esports di Yes. sana. Dan ada RRQ juga yang siap tunggu ya. Dan bahkan kalau dari Crossroad-nya, Onyx-nya bakalan coba untuk rotasi ke atas. Yes. Mereka bakalan ketemu cuy. 3 Iya tim sih. sampai 4 tim sekaligus. Aduh. Something goes on dua tim yang akan berdekatan juga. Tapi ada firing sepertinya ke arah Mod House. Bakalan coba di-firing sepertinya dari para Medivon. Malah turun gunung dulu. Untungnya udah mulai selamat. Tapi ada kawanan Persami bergerak ke arah Pulau Mod House. Bersiap mengkemahkan dirinya di Pulau Mod House. Apollo mencoba melakukan perlebaran sayap di arah rumah hijau. Dimana kalian bener-bener worst banget pastinya buat dari tim RRQ, mengingat mereka sama sekali nggak punya senjata, turun langsung naik zipline. Yes. Ini dia masih di spotting juga. Selain BTR juga menjadi satu tim yang lagi perang melawan para pemain dari DG Esports. Di potnya sendiri lagi-lagi dan DG Esports harus puas di posisi ke-12. Sangat cepat, baru 30 detik. Tapi di sisi lain juga udah ada Pac-Man dan juga Chanzu bersama Legalot yang udah hilang. Menyisakan Chanzu aja sini. Sayang sekali, apakah Chanzu akan menjadi korban dari kekejaman Boss Esports dan juga EVOS Esports? Karena kalau gue lihat juga bakalan dihabisin aja dong di posisi ke-11. Ini bener-bener cepet banget, udah 2 tim. Notabene zona pertama belum. Ya. Belum nongol, bener-bener belum nongol, tapi udah 2 tim yang dipulangin. 1 menit pertama. Harusnya dari adanya spot turun yang kayak gini, ada Boss, ada EVOS dan juga Onyx di wilayah atas. Ini masih bakal terus berlanjut untuk sampai rotasi kedua, tim fightnya masih ada. Ya, ini bakalan masih terus berlanjut Aresa. Dan akhirnya yang diuntungin tuh tim-tim yang turun di tengah map. Kayak akhirnya dia tinggal luasa, nggak perlu terlalu aware kan. Walaupun memang harus aware juga, tapi paling nggak dia nggak mendapatkan pressure dari berbagai arah. Jadi bisa menahan napas dulu sejenak gitu ya. Bisa lebih santai dan kalau misalnya kita ngomongin tim yang di tengah ada Dranix Vendetta yang pastinya juga untuk matchday kali ini masih belum tampil maksimal ya. Bersama dengan Boss Nightmare yang memang High Day sendiri tadi benar-benar menjadi momentum banget di game Purgatory-nya dan ada High Day lagi-lagi karena memang tadi di di Clock Tower itu nyaris dia semuanya yang ngeratain ya. As a player of the match ya pastinya ya. Luar biasa banget emang skill-skill individu yang dimiliki sama player-player dari Boss Esports karena di game sebelumnya sekalipun beda tim ada Apollo juga men. Betul. Snipernya juga betul. luar biasa banget dan kali ini dari Nightmare sendiri juga dia tahu banget kalau misalkan dia main di sentral, main di tengah dari zonanya itu dia nggak bisa lama-lama sampai akhirnya dia juga udah mutusin buat rotasi. Ini baik banget dari Nightmare itu sendiri ya. Yes, akhirnya terlihat mental yang sudah terbentuk di mana ini juga ada sisi campnya dari playernya itu cukup enjoy ya kan. Ada I'm God juga yang cukup fokus juga ini menjaga dan membagi posisinya, saling siap juga, santuy banget ya. Yang bener-bener udah santuy banget. Itu yang paling santuy siapa coba? Yang paling santuy itu ada Riza ya. Oke, itu sebagai shot callernya juga kan? Yes, dari tim Boss Nightmare. Yang Boss Nightmare pastinya buat ada di top table-nya itu sendiri ya. Itu dia, sementara di sisi lain Dranix Vendetta ini udah melakukan sedikit eksplorasi di arah Brasilia ya kan? Ya, dan kita bakalan lihat juga di sisi kanannya nih ada standing dari sampai round keempat ya. Gila. Boss Nightmare, lagi dan lagi. Puncak tuh curam ya. Puncak dingin bos. Waduh, ini curam banget Boss Nightmare. 112, DG Esports 100 dan baru aja tusun. Jadi nggak bisa catch up. Harapan terakhir dia mungkin di kalah hari. Tapi kita bicara dulu dari standing ronde keempat ini ada Red Bull Rebellion juga bersama dengan Boss Titan dan Bigetron Beat yang memang masih sangat mungkin bersama dengan saudara esports dan juga RRQ Hades yang masih sangat mungkin untuk kejar. Yes, pastinya ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin dari DG Esports itu sendiri, sebenarnya sebelumnya main maksimal itu game selanjutnya tuh diburu karena kalau misalnya lu lihat tadi ada yang dapetin Buya terus langsung diburu Red Bull Rebellion. Iya. Pasti kalah hari. Gila, Red Bull Rebellion tuh nggak tahu adab gitu ya. Karena memang siapapun timnya bodo amat, yang penting gue tabrak. Dihajar. Iya, dihajar tanpa ampun, without no mercy gitu. Wow. Dan sebenarnya dia juga objektif sih. Dia dapetin kill point yang banyak itu nggak dia benar-benar kayak komit dalam satu tim. Bener. Dia benar-benar karena dia
dapetin kill point yang banyak karena splitnya dia tuh Benar, banyak. individunya juga bagus gitu ya. Kayak yang satu nge-spot di mana, yang satu nge-spot di mana, bener-bener objektifnya tuh nggak cuma dalam satu tim aja, tapi sepertinya bakalan ada team fight di sini kali ini, Bung Ajisvan. Yes, sepertinya saling berdekatan juga dari Boom Esports, yang mana Boom Esports juga harus mempunyai pundi-pundi poin yang bisa mendongkrak mereka dari lower table ya. Karena memang tadi kalau kita lihat Dranix sama Onyx Olympus tuh lagi di bawah. Di bawahnya Boom Esports, jadi bisa dibilang angin segar sebenarnya untuk Boom Esports ya. Kalau misalkan dari Boom Esports juga main maksimal, dan dari map Purgatory sebelumnya harusnya dari Boom Esports sendiri bisa masuk arah late game, tapi kali ini Darko udah mulai nge-spot nih adanya rotasinya. Benar. Ini dia Boom Esports bersama dengan First Riders Bravo yang memang agak berdekatan dan cenderung zona udah ada. Ada Dani ketemu dengan Riza lagi-lagi di sini. Perangnya masih dendam ke Sumat karena memang clock tower tadi udah diratain. Mampukah Riza bakalan mengubah keadaannya? Riza bakal cuma diganggu begitu aja. Tampaknya Riza terhabis begitu aja. Dan udah bakal cenderung dikuasai oleh pemain Ezreal. Tapi zonanya dibalikan sekarang. Haide di atas, nikmat banget posisinya. Sisi lain Nuting dan juga Yu berhasil dapetin momentum juga, dan Devil terlihat setengah darah udah tersisa, gak bisa berbuat banyak. Oke, coba di trapping dulu oleh Haide. Nanti dengan SKS dengan cukup percaya diri, SKS masih di tangan dengan cukup percaya dirinya, tapi di sisi lain dua orang udah bakal coba kenal aja satu persatu. Kelihatan jelas banget revive lagi dengan cukup percayanya. Dia di sana Post Nightmare berhasil lagi dan lagi meratakan Dranix Vendetta. Waduh, luar biasa banget gameplay dari Post Nightmare, tapi kita bakal bergeser. Heyu menjadi last man standing di sini. Mampukah Heyu selamat? Karena kalau gue lihat kalau dia nyebrang it's not a good decision gitu ya. Karena udah ada para pemain dari Boss Nightmare. Ya ampun. Yes, serba salah kali ini posisi yang dimiliki sama Heyu, walaupun sebenarnya dari Boom Esports udah ngamanin 2 ya, tapi atasnya juga harusnya terspot ya. Udah ada Heyu, kemana Heyu? Itu dia. Langsung belok dong. Harusnya lihat mobil, nah kan. Ada ses ya. Ada saudara Esports. Nah, ini dia bakal langsung di firing aja open field, banget cukup sulit nampaknya para pemain dari Boom yang memang tersisa satu orang Heyu aja. So, ini dia mampukah Heyu selamat? Tidak, I guess no, karena memang hujan peluru dari Ses sangat kejam ya. Yes, sisa 8 tim aja langsung 31 pemain yang live. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita ngomongin soal Boss Nightmare, permainannya memang benar-benar luar biasa banget buat matchday kelima kali ini. Sebenarnya posisinya tadi ketika Riza udah keculik, itu harusnya bikin sulit dari tim Boss Nightmare. Betul. Tapi itu yang ditunjukin sama Boss Nightmare, dia tahu sekalipun dia kalah jumlah, tapi dia punya clutch play yang lumayan baik, sebagai individu yang luar biasa. Sampai akhirnya dari Dranix Vendetta itu harus ditumbangin gitu aja. Lagi-lagi Haide membuktikan eksistensinya ya kan, bukan cuma I'm God yang ada, I'm Star di sana, tapi Fear ya, Haide gitu ya. Ketika objektif ya, tadi Haide udah nge-spot Devil. Benar. Sebenarnya dia udah tahu Devil di situ, tapi ada satu yang bener-bener sekarat dan satunya lagi sebenarnya dia udah knockdown dari Maung, dia langsung balik lagi ke belakang ke arah temannya. Gila, refleksnya memang cepet banget, dan itu emang yang diperlukan juga sebagai salah satu standar ketika lu pengen jadi pro player gitu ya. Refleks dan juga insting yang kuat. Wow. Pastinya. Dan kita balik lagi nih, ada First Rider juga yang udah mulai ngamanin dari high ground di wilayah Marble Works, yang mana drone-nya sih nggak kena sih. Coba kalau drone-nya kena, narik dikit ke atas gitu kan. Iya, ini agak diuntungkan ya kan dari First Rider Bravo juga, memang posisinya cukup enak, tinggal gimana caranya mereka untuk holding position dan juga memastikan kalau mereka nggak bakalan di backstep gitu ya. Ya, dan dia juga udah ngamanin 3 poin kill untuk kali ini. Dan benar-benar tadi juga kalau gua nggak salah lihat, dia juga udah manfaatin info zone juga, posisinya udah nge-split langsung 2-2, 2 standby di bawah, 2 standby benar-benar di high ground-nya. Jadi sebenarnya harusnya udah enak sih. Harusnya udah enak, dan di sini Onyx Olympus sepertinya akan melakukan siasat yang bakalan menjadi old classic untuk Onyx Olympus. Bakalan main di rumah ini ya, rumah-rumah nelayan. Rumah-rumah nelayan ya, dan setupnya juga terbilang lumayan baik juga kali ini. Dan biasanya nih kalau misalkan udah ada tim yang nge-defense di sini, harusnya zona tuh kayak bergerak ke sini. Benar. Ntar yang nyayur di sini, yang boya di sini. Beberapa sih, kadang beberapa kasus kayak gitu ya. Yes. Jadi ingat ini ya, Boss Titan ya di sini ya. Boss Titan. Pernah di situ juga ya. Pernah di situ juga dari Boss Titan. Nah ini zonanya juga gini kebetulan. Ya udah ini Onyx sama FR harusnya kalau prediksi gue kemungkinan masih bakalan dapat zona ya. Masih kebagian zonanya, dan kita bakalan lihat juga kira-kira zonanya bergerak arah mana. Ada Red Bull Rebellion juga yang masih ada di luar dari zonanya. Kita lihat 3, 2, 1, itu dia. Let's go. Nah kan emang masih lumayan tertebak gitu. Iya. Perilaku dari zonanya. Objektif tuh zona-zona ke pantai gitu ya. Iya, udah ini kalau udah kayak gini tinggal nungguin airdrop momen dari Onyx, terus juga dari Boss. Boleh gue bilang punya advantage juga karena dia nanti kalau kelar dari rumah 7 bisa ke Batu Aura.
tinggal perang Yur. sama yang di pantai juga nungguin momen. Yes, dan ada EVOS juga yang ternyata kali ini masih ada nih. Bakal masuk ke 8 besar ini yang gue tunggu-tunggu sih. Semoga dari EVOS untuk day yang sekarang dan juga dari match yang sekarang bisa tampil maksimal pasti ya di 2 game tersisa ya. Mana nih teman-teman dari ini nih pendukung EVOS EVOS ya. fam. Boleh spam di kolom komentar hashtag EVOS Roar ya. Hashtag EVOS Roar biar roarnya tuh bener-bener kelihatan keluar semua langsung. Karena pendukung sejati tuh bukan yang dukung ketika menang, tapi yang dukung juga ketika kalah ya. Yes. Wah, Dan mantep ini banget. masih ada kesempatan, apalagi ya EVOS masih hidup gitu kan. Iya. 2 ronde bisa aja dibalikin keadaan gitu. Iya, kalau udah ngamuk kan kita nggak tahu. Nggak Kan bisa tahu. 5 itu Yoi. kalau udah ngamuk keri, tapi kali ini ada Red Bull Rebellion seperti bakal langsung berhadapan sama tim EVOS Esports. Oke, lagi-lagi bakal ketemu bakal ditabrak, hati-hati. Bakal coba langsung ke knock dan si Mr. Mr. Home gak bakal dikasih ampun harusnya. Coba diajar aja oleh para pemain dari EVOS. Center team udah kehilangan 2 player di sini. Red Bull Rebellion sangat sulit juga posisinya. Coba dikasih frag grenade juga Mr. Lima dengan double barrel. Langsung dipasang dulu untuk bertahan diri, tapi udah ada yang meledak juga. Langsung dilululantakan para pemain dari Red Bull Rebellion. Seperti Red Bull Rebellion tidak dihancurkan karena pada saat ini EVOS lebih siap melawan dan membantai habis pemain dari Red Bull Rebellion. Iya, mendapatkan 4 poin kill tanpa harus terculik satu pun. Kali ini EVOS Esports udah mulai merangkak naik pastinya. Yang mana kali ini dia juga udah bener-bener ngamanin next zone. Berikutnya udah ada standby didapetin di wilayah Rumah Kuning Brasilia. Tapi di atas sebenarnya masih ada dari Boss Nightmare itu juga. Betul, masih ada ya. Jadi emang harus dikonsider juga, nggak boleh lengah. Awareness mapnya harus ditingkatkan juga. Kalau sampai lengah nanti bisa kecolongan ya. Kecolongan, tapi ini ngapa ya? Ini masih zona kedua, ini 7 tim 27 pemain, pada kemana bos? Karena memang udah kebakar-bakar Udah habis kebakar. semangat. Gue jujur hari ini harus gue akuin di panggung ini kerasa banget api-api semangat dari teman-teman kita yang lagi main, Bro. Iya, yang mana match day-nya juga udah masukin match day tengah. 5. Kayak udah bener-bener udah Iya. serius aja nih. Iya, Bener-bener setengah ya, udah bener. nggak bisa lagi baca-baca gameplaynya seperti apa. Udah tujuannya, objektifnya cuma satu, poin, dan poin. Betul, itu dia yang memang harus dikejar dari setiap tim, terutama emang yang lagi di lower table. Mereka harus bikin gimana caranya mereka nggak ada di lower table karena sulit banget nantinya untuk ngejar yang ada di atas. Yes, dan balik lagi kita kali ini bakal langsung pindah di wilayah Marble Works ya. Bakal ada dari tim Bigetron yang harusnya ketemu sama dari tim First Rider ya. Ini kalau seandainya posisinya dari First Riders-nya bakalan coba maju sedikit, harusnya serangan-serangan jual beli sih pasti ketemu sih. Iya, yang ke spotnya sih yang jahat, cuy. 983 atau 8792. Ya itulah, kurang lebih kayak gitulah. Nomor apa tuh? Ya itu nomor tim-tim tim. yang kemungkinan dapat zona ya. Itu Iya. prediksi gue aja, random. Oke, kita lihat 3, 2, 1, Here we go. tereng. Mantep banget emang cuy. Mantep banget. Ini seperti yang gue bilang, kayak dari bos Titan dan juga bos Nightmare nggak perlu ngeluarin banyak effort. Setelah dia stay long di rumah 7, dia bisa maju sedikit mengikuti alur zona bakalan gerakan mana. Dan juga di Onyx-nya boleh gue bilang lagi-lagi mendapatkan keuntungan. Tinggal dia. airdrop momen aja ya. Ditambah lagi emang dengan ada info zone sekarang lu nggak bisa begitu memanfaatkan info zone pada sesungguhnya ya. Ada beberapa meta, ada mapping yang emang sekiranya masih bisa lu baca ketika lu player lama. Itu ada beberapa yang bisa dibaca, salah satunya adalah ini. Iya. Dan itu baik banget juga kayak yang kita tahu, Cupai juga sepak terjangnya di dunia per Free Fire-an itu udah lumayan lama. Dan Yoi. baik banget juga. Cupai sebenarnya satu-satunya tim yang tadi benar-benar ada di atas. Yoi. Kalau Nightmare itu perlu masih agak nyisir, tapi Cupai udah ngamanin dari atasnya itu sendiri. Dan ini dia perang di partai pinggir zona seperti biasa agak lumayan keras. Bara pun udah terculik begitu oleh Gare dengan SPD-nya, tapi Gare juga mendapatkan peluru-peluru panas dari arah SES, dimana Maybe juga nggak akan tinggal diam dengan Anca. Bakal coba menculik satu persatu para pemain dari SES. Saudara Esport Gare pun berhasil dapetin Mang Dropden walaupun punya pelontar, tapi jaraknya cukup jauh. Nah, ada good enough. Damage-nya masih tetap masuk. Nice move. Dan yes, not denier harus jatuh. Dikenakan oleh Maybe. Nice move tentunya dari Maybe menyisakan satu orang Yamil. Apakah Yamil akan berhasil selamat karena memang Zonanya gempuran jalan. dari Bigetron itu keras banget bos. Dimana ada Sam 13 juga berhasil dapetin Name God dengan Kar 98. Fear udah terdeteksi, terfonis di depan seorang street di atas batu. Udah langsung dijatuhin begitu aja dengan Bareta. Masih ada ide dia mencoba melarikan diri. Escape plan dengan monster truck. Apakah berhasil? Karena kalau gue lihat sekarang udah bakal langsung ditatakin habis oleh para pemain dari EVOS Esports. Iya, yang mana kalian EVOS Esports benar-benar udah ngamanin 7 poin eliminasi. Yes. Dia juga masuk ke arah late game, masih utuh berempat. Ini benar-benar high change banget pastinya buat EVOS Esports. Tapi ada First Rider. First Rider akan melihat tim yang datang sesaat lagi yang sedang membuntuti. Udah ada para pemain dari Bigetron Anca.
bisa langsung aja. Di mana Darkol harus mundur dulu sambil menggulung medical kitnya. Mampu sudah nggak bisa ketolong lagi, cukup sulit juga posisinya dan Ombak akan jadi target selanjutnya. Sasaran selanjutnya dari Bigetron yang memang dari luar zona. Nothing tulus untuk Bigetron. Bigetron akan berusaha sekuat tenaga. Gimana caranya supaya para pemain dari First Rider gak bakal bisa masuk zona berikutnya. Maybe bakal coba ditolong, tapi ada Darkol yang save the day untuk First Rider dengan total perolehan 5 poin kill. Nyisakan Souza aja. Mampukah Souza selamat? Karena kalau gue lihat di depan sudah ada Onyx Olympus. Not today ternyata untuk First Rider. Bravo. Cepet banget, 3 tim, 12 pemain. Dan kayak yang tadi udah gue bilang, yang udah standby di wilayah atas kali naik. Udah ada SKS langsung ke area Ergon yang sudah tidak mungkin tertolong-tolong, sadar. Sulit banget memang posisinya open field sehingga tidak tertolong lagi ya. Ya, EVOS, Onyx dan juga Boss yang mana ini klasik banget tadi di awal udah interview antara Boss dan juga EVOS kali bakal langsung berhadapan di area late game. Sam13 terlihat di sana terdeteksi, masih ada Cupai dengan SKS-nya. Coba diajar di mana Apol pun berhasil dapat straight terkena dan gitu aja. Onyx memanfaatkan momentum emasnya di mana Apol pun berhasil dapat si Kenzo si Raja Taunting berhasil dikenal dan begitu aja. Bakal diajar tidak Sam13 bakal mendapatkan kesempatan ke arah Onyx. Wiza diculik begitu aja Wizanya karena terlalu lama tidak membuat keputusan untuk melakukan inisiasi. Ya, yang mana kalian Sam13 juga masih ada di wilayah bawah, bener-bener mutusin buat medkitan dulu aja. Ada pelontar dulu di arah Kenzo, hati-hati. Bakalan coba ditahan dulu, zonanya pun udah mulai bergerak jalan. Sepertinya zona bergerak, bakalan langsung coba dihabisin oleh Apollo lagi dan lagi. Mr. 5 sepertinya tidak baik. Posisinya zona terakhir ternyata Donat mengakses semua player untuk masuk ke zona terakhir. Dimana kalau kita perhatikan, Bos sekarang mempunyai advantage, tapi sekarang Bos harus fokus ke dua tim sekaligus. Jars berhasil memanfaatkan momentum juga. Dimana Jars berhasil mengkenok dan para pemain dari EVOS. Ternyata Sam13 lagi-lagi Apoel yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk menghabisi para pemain dari EVOS. 8 kill sudah diamankan dan zonanya akan berjalan 20 detik lagi. Ya, yang mana kali ini 3 tim 7 pemain antara EVOS dan juga Onyx kali bener-bener harus jalan berbarengan untuk masuk ke next zone berikutnya. Dari Boss sendiri udah nggak mesti berbuat apa-apa karena dia dari segi jumlah masih untuk berempat dan bener-bener enak banget udah ada di dalam next zone berikutnya. Kenzo mampukah dia selamat menjadi lone survivor dan last man standing? Karena kalau gue lihat sekarang posisi dari Jar udah nggak nguntungin banget. Kojak sudah memvonis 2 player dari Onyx di arah bawah. Ada Tayo juga bersama Jar yang memang sudah sulit banget. Udah mendominasi banget Boss Titan kali ini. Benar-benar menjadi Titan di match day kelima. Jar sudah tervonis, bakal langsung ditembak. Sulit, masih ada Gluol ternyata bersama Dewi Fortuna, tapi tidak karena Tayo kelihatan jelas posisinya. Coba di firing, Tayo-nya jatuh. Bakal coba dihancurkan juga EVOS posisi ketiga. Dan ini gue rasa akan menjadi Buya lagi. Jar harus mengucapkan sayonara untuk timnya karena ini adalah Buya untuk Boss Titan. Wow, congratulations. This is full of yellow for today. Luar biasa banget. Ini party yellow ya. Wah. Wow. Boss Nightmare, Boss Gila.